Mungkin dengan ini kesempatan saya mengundang teman-teman saya yang akan menemani saya untuk membicarakan hal yang cukup berat ini. Pak Arif Norman dari Alobank, Head of Cyber Risk. Kemudian juga Pak Muhammad Fahri dari Head of IT and Infrastructure Operation Excellence dari Bank Raya. Silahkan ke atas. Dan tentunya Pak Nugroho Pancayogo sebagai SVP Digital Risk. Selamat datang Pak. Silakan Pak. Bahasan kita yang jam 4 ini kayaknya bahasan yang berat ya Pak ya. Berat kenapa? Bukan karena berat, bukan apa-apanya, tapi ini adalah suatu isu yang katanya sensitif. Kalau saya masih ingat adalah pada waktu itu beberapa kali saya berbicara dengan teman-teman saya selalu bilang, kalau bicara mengenai data, compliance boleh nggak usah dibahas di atas panggung gitu loh. Tapi saya yakinkan bahwa hari ini pertanyaannya kita masih boleh dibilang santai. Buat teman-teman di sini tadi kita udah bicara mengenai sebagai mungkin konteksnya dikit. Tadi awal kita udah bicara mengenai ada personalisasi, customer experience, ada kebutuhan regulasi dari OJK sendiri, kemudian ada kebutuhan untuk melakukan inovasi secara terus-menerus. Saya sangat yakin ini adalah beban-beban yang cukup berat buat bapak-bapak sekalian di sini. Pada saat bisnis datang ke bapak, kita mau menggunakan ini, kita mau menggunakan itu, kita mau menggunakan ini. Pasti adalah suatu beban yang berat. Kita coba pergunakan sekarang ini adalah untuk memprobing seperti apa sebenarnya bebannya buat bapak-bapak sekalian yang ada di sini. Ini pertanyaan umum ke ketiga panelis nih. Sebelum kita ngomong detail Pak ya. Kalau kita berbicara peraturan, dimulai dengan peraturan berat langsung ya. Kan peraturan itu ada terkaitan dengan keamanan cyber, pengelolaan IT, POJK nomor 22 tahun 2023 yang harusnya akan mulai efektif ya. Ini yang deg-degan kita. Dan POJK nomor 29 tahun 2022. Pertanyaannya kan ini adalah suatu tuntutan dari regulasi Pak. Dari regulasi, tapi bersama dengan itu Bapak melihat bahwa ternyata kebutuhan konsumen itu semakin tinggi kan. Kebutuhan bisnis user dari masing-masing Bapak pasti mendemand kita harus inovatif, ya kan? Dengan adanya ini, situasi dengan peraturan POJK terkait ini, apa sih Pak yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan POJK itu dari kacamata, boleh bilang dari kacamatanya Pak Arif, saya manggilnya Pak Fahri, boleh Pak Fahri sama Pak Nugroho ya. Apa sih Pak? Mungkin ya 2 menit bisa kita spend waktunya gitu Pak, per individu. Saya dulu. Boleh Pak. Selamat sore Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita ngomong tantangan sih sebenarnya lumayan banyak Pak. Apalagi kan sekarang kalau kan ALO itu sebenarnya bank umum dengan layanan digital. Betul. Kita nggak boleh bilang bank digital Pak karena secara OJK nggak ada. Betul. Ya, jadi ALO itulah bank umum dengan layanan digital. Jadi channel kami hanya digital, hanya di ALO Apps, di mana bisnis emang sekarang benar-benar kenceng nih Pak. Jadi hampir setiap bulan itu bakal ada produk baru, bakal ada modul baru. Di sisi lain, tadi seperti yang Pak Roy bilang, ternyata kita juga nggak boleh nabrak pagar nih. Banyak peraturan, tadi ada POJK, dan yang baru ada UU PDP kan Pak. Nah itu lebih ngeri lagi sebenarnya. Nah, kalau dari pengalaman kami di ALO, jadi setiap ada inisiasi baru, itu kami sudah dilibatkan dari awal Pak. Jadi kami akan mengawal semua inisiatif, semua produk baru, sehingga in the end itu kita berharap semua peraturan itu tidak ada yang dilanggar. Itu. Jadi apakah itu kita lihat dari sisi data protection atau dari data privasi, nah itu kita coba dari awal kita sudah ikut. Jadi katakanlah nanti pada saat pengembangan produk atau aplikasi itu, kita akan minta harus ada pentest. Atau mungkin kalau mereka mengumpulkan data pribadi kita harus minta, dari awal itu mereka teman-teman di bisnis itu harus sudah memikirkan bagaimana mereka mengumpulkan konsen dari nasabah. Jadi itu yang kami lakukan. Kalau kurang bisa. Jadi itu yang kami lakukan di Alobank. Jadi kami berusaha supaya
semua proses itu kita sudah ikut dari awal. Jadi semua peraturan kita sudah bisa kemukakan ke teman-teman bahwa ini loh kita punya ini. Begitu mereka ngasih produk, oh ternyata ini yang nggak boleh, ini yang harus dilakukan, ini yang bisa dilakukan. Kalau dari kami itu Pak. Oke, ya, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kalau kami di Bank Raya, pada posisinya sekarang mungkin mirip-mirip ya dengan Alobank. Jadi kami bank umum juga dengan layanan digital. Kami adalah anak usaha dari Bank BRI, di samping saya ada Pak Yogo. Jadi kami satu grup di BRI Group. Pendekatan kami hampir sama sebenarnya. Jadi memang dalam semua pengembangan, apalagi sekarang kita pendekatannya semuanya mobile apps, terus juga customer centric dan segala macamnya. Sebenarnya yang paling berat itu sebenarnya di belakang, di dapur sebenarnya. Kalian mau apa nih teman-teman produk, teman-teman bisnis mau apa, ya di dapur harus siapin gitu loh. Dari sisi infra, dari sisi security, dari sisi tadi masalah data, nanti penyimpanannya seperti apa, itu jadi salah satu concern besar di kita di dapur sebenarnya. Nah jadi pendekatannya seperti apa dengan permintaan bisnis yang sangat banyak ini. Jadi kalau kami bagi 3 sebenarnya. Jadi sisi infra, nah dari sisi infra memang pendekatan kami menggunakan salah satu provider cloud, di mana kita banyak offload itu ke sana. Jadi ada beberapa pointing yang memang butuh scalabilitas yang tinggi, kita point ke cloud. Jadi pendekatannya di sana untuk yang di sisi infra. Tapi jangan dilupakan juga dari sisi security. Nah, di sisi security ini kita bagi 3 lagi sebenarnya posisinya. Ada sisi people-nya, di sisi prosesnya, ada sisi teknologinya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang, paling banyak masalah yang ada di kita itu bukan di teknologinya Bapak Ibu, tapi di people-nya. Nah jadi proses di kami sekarang memang penekanannya peningkatan awareness untuk internal dan untuk nasabah itu sendiri. Nah jadi concern kami fokus di situ dulu. Jadi kalau misalnya di teknologi, sebenarnya apapun teknologi kita apply, ketika something itu terjadi, sesuatu cyber itu terjadi, kalau people-nya tadi nggak aware, terus nggak tahu apa ini kalau misalnya ada kejadian seperti apa prosesnya, nah itu sama aja bohong sebenarnya. Nah, jadi memang yang ditekankan di 2 poin tadi. Terakhir dari sisi data. Nah jadi berangkat tadi ke Undang-Undang PDP memang jadi concern besar sebenarnya dari kami. Jadi kita dalam hal mengembangkan produk itu yang harus kita pastikan adalah saat penyimpanan datanya, pada saat penggunaan datanya, pada saat kita show itu dan segala macamnya itu harus diatur banget gitu. Nggak bisa kayak dulu yang semuanya kita anggap semuanya di masking. Nggak bisa. Harus ada proses, ada yang di masking, ada yang di encryption, ada yang memang nggak bisa sama sekali dibaca gitu. Nah seperti hal-hal seperti itu yang kita harus jaga sih kalau di Bank Raya gitu Mas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawab yang terakhir enak Pak, tinggal bilang sama gitu ya Pak ya. Cuman saya mau nambahin begini Pak. Dan ini menarik ya, dari 2 dari second line, 1 dari first line ya. Kalau kita ngomong manajemen risiko adalah second line, terus kemudian Mas Fahri ini dari infrastruktur dari first line. Jadi sama seperti dari Pak Arief bahwa kami di second line itu juga melakukan pengawalan dari awal Pak, semua pengembangan ya Pak ya. Bahkan karena DPU itu ada di kami saat ini kami coba blended dengan manajemen framework manajemen risiko digital yang sudah kami punya frameworknya. Jadi sebuah pengembangan atau yang nanti berujung pada change management, entah itu deployment, entah itu perubahan konfigurasi di platform data, platform infrastruktur, itu harus dilakukan di awal, harus mengisi yang namanya risk register. Nah, risk register ini nanti kami integrasikan dengan ROPA dan DPA apabila ada bersinggungan dengan pengolahan data dan terhadap data pribadi gitu. Nah, ini yang kami coba susun di BRI sehingga harapannya pengawalan kami itu end to end begitu Pak. Nah, terkait dengan tantangan apa terhadap regulasi, ya memang Pak, karena persis tadi yang seperti panelis-panelis sebelumnya bahwa
peraturan-peraturan itu ada lagi gitu ya Pak ya. Terakhir ini ada PBI Pak 02 ya. Itu yang sebenarnya hampir mirip-mirip sama POJK dan SEOJK yang 29 gitu. Malah lebih mewajibkan yang namanya cyber drill dan sebagainya. Nah itu coba kami susun, kami menyesuaikan. Sebenarnya framework, SOP, prosedur kami sudah ada, tinggal dilainkan lagi lah gitu ya Pak ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua tantangannya dari sisi talent atau people tadi yang Mas Fahri tadi sampaikan. Memang kita harus terus-menerus untuk sosialisasi awareness nih masalah culture nih Pak. Bahwa tiada inovasi tanpa risk management. Ya Pak ya. Kalau kita mau berkendara dengan mobil, pasti di situ ada navigatornya. Entah itu rambu lalu lintas, entah itu arah atau ya arah sign dan sebagainya gitu ya. Itu pasti ada gitu. Nah, itulah ilustrasi dari risk management di sisi inovasi. Kira-kira gitu, Pak. Udah, aman. Menarik yang Bapak sampaikan, ada kaitan dengan kultur, ada kaitan dengan suatu framework, ada kaitan dengan infrastruktur, ada kaitan dengan talent, ada kaitan dengan level. Karena itu juga yang kita alami pada saat kita mendevelop software itu sendiri agar align dengan kebutuhan perbankan sebenarnya Pak. Kita melalui yang Bapak sampaikan tadi itu adalah pada saat kita juga implementasi kepada customer kita terutama di financial sector, yang Bapak sampaikan itulah yang kami rasakan dengan berbagai macam harus guideline yang dipenuhi. Saya pikir itu in all fairness bahwa itu memang demi kepentingan kedua belah pihak menurut saya. Apalagi kalau misalnya seperti marketing automation yang dimana sudah ada data PII-nya juga, maka pasti ada suatu keniscayaan ya keamanan data itu benar gitu loh. Makanya pada saat kita bicara tadi keamanan data, pada level data Bapak sebutkan tadi saya sangat senang saya Bapak sebut ada yang namanya masking pada the lowest level tuh ya kan. Kalau kita mulai menuju enkripsi sampai kepada kalau kita sebutnya sebagai tokenisasi. Benar-benar tidak ada data yang disimpan di cloud di kita contohnya. Karena itu adalah kebutuhan. Nah, itu pengalaman kita ngelihat. Kedua yang Bapak sebutkan tadi dengan talent management tadi adalah dari sisi kita juga dari kalau kita sebut dengan roles, user roles control kan. Karena berarti kan tidak semua talent harus bisa mengakses semua data. Karena dengan itu kalau kita sebut dari solusinya adalah control access managementnya. Mulai dari authentication factor-nya to FA atau SSO atau apapun yang harus diintegrate dengan kaitan dengan security yang udah dibuild dari tim security sebenarnya, LDAP kah atau apapun itu nantinya. Karena kita melihat bahwa seperti yang Bapak alami, kalau terjadi sesuatu di depan, yang kena memang pertama kan adalah bisnis. Yang paling berat adalah sebenarnya kita Pak. Kalau Bapak security, terus Bapak akan bertanya kepada kita adalah berpikir security kita harus make sure itu. Jadi menarik yang Bapak sampaikan itu secara realitas saya melaluinya untuk sebuah customer kita yang mau implementasi sistem kita, baik di Indonesia maupun di luar negeri, itu sama. Apalagi kalau saya selalu bilang jangan kita mengetahui dan menyadari regulasi di luar negeri belum tentu sedetail yang ada di Indonesia. Karena ada beberapa yang hasil dari di luar negeri didetailkan lagi di Indonesianya gitu ya. Karena kalau di sana kan lebih banyak menekankan kepada konsumen yang akan menuntut. Kalau Indonesia udah bukan konsumen yang menuntut tapi pihak organisasi lain gitu. Nah, ini saya spesifik mungkin saya lempar ke mulai dari Bank BRI dulu Pak ya. Kan kalau bisa bicara bank itu kan walaupun sudah ada aplikasi, tapi kan sebenarnya at the end of the day ada yang namanya kantor cabang. Kantor cabang walaupun kita mau hilangkan, tapi tetap harus eksis. Apalagi kalau tadi bicara mengenai Bank BRI yang sudah eksis cukup lama gitu ya. Dan secara konsumennya, segmennya itu banyak yang masih senang datang gitu. Nah, bahkan sampai hingga ke pelosok. Nah, sebagian besar itu kan segmentasi menengah ke bawah yang boleh dibilang literasi digitalnya lebih rendah. Nah, di BRI sendiri dengan mereka juga mulai kita arahkan menggunakan aplikasi yang bisa jadi dia nggak tahu password. Sering terjadi kan orang menengah ke bawah dia bilang dia kasih passwordnya ke orang lain. Kanaknya malah itu kan sudah melanggar sebenarnya kan. Nah,
yang menjadi tantangan BRI dalam mengelola keamanan cyber untuk pelindungan data nasabah ini? Mungkin ke konsumennya dulu, baru kalau di dalamnya seperti apa? Misalnya menggunakan tools-tools seperti marketing automation seperti kita ini, apa sih sebenarnya tantangan BRI dalam make sure bahwa itu compliance, baik terhadap internal regulation maupun external regulation? Mungkin Pak Prayogo, mungkin. Terima kasih Pak pertanyaannya ya. Memang kami tersebar ya Pak ya di pelosok-pelosok juga. Ada kantor yang paling kecil itu namanya teras ya, dan juga unit kami sebutnya gitu. Ini sebenarnya adalah melayani nasabah-nasabah mikro dan ultra mikro gitu ya. Di mana RM kami atau relation manager kami itu yang bekerja di pelosok-pelosok itu mereka kami berdayakan juga sebagai penyuluh digital Pak. Karena bagaimanapun juga yang namanya digitalisasi itu pasti merengkuh teman-teman kita yang ada di pelosok, gitu Pak ya. Sehingga RM kami itu difungsikan juga sebagai penyuluh digital, di mana awareness terhadap password, awareness terhadap bahaya soceng, bahaya scamming dan penipuan lainnya itu terus-menerus disampaikan. Kalau di kota mungkin kita bisa melalui sosial media dan sebagainya. Tapi kalau nasabah-nasabah kami yang di pelosok itu memang harus heart to heart lah gitu ya, face to face gitu lah, penyuluh digital yang bentuknya fisik gitu. Nah, terus kemudian tantangannya apa? Tantangannya sendiri tadi Pak, untuk membentuk suatu talent atau champion penyuluh digital itu juga merupakan suatu tantangan karena pekerja kami banyak dan tersebar gitu, dan pada saat kita sudah selesai melakukan training awareness kepada penyuluh digital tersebut, ternyata teknologi sudah berganti, tantangan sudah ganti, threat juga sudah berubah, pola modus sudah berubah ya Pak ya. Sekarang yang namanya dulu skimming, kartu ATM di skimming, sekarang berubah lagi menjadi yang APK jahat. Sekarang sudah menurun lagi Pak, ada lagi yang baru dan sebagainya seterusnya. Itu adalah tantangan kami tentang bagaimana kita terus-menerus improve untuk istilahnya jangan mau kalah terhadap literasi digital ini Pak, kira-kira gitu. Terima kasih Pak, itu jadi berarti memang penyuluhan itu menjadi suatu penting karena itu di end consumer-nya Pak ya. Ditemani juga dengan di back end-nya juga secara sistem juga harus ada wall-wall yang make sure bahwa aksesibilitas data itu terbatas atau benar-benar orang yang tepat mengakses itu, apalagi terutama itu. Mungkin saya tambahin ya Pak ya. Ya kalau dari sisi penjagaan dari sistem, memang kami dalam waktu dekat sedang berprogres sebenarnya itu melaksanakan IAM Pak, atau Identity Access Management. Yes. Nah ini yang suatu tools yang saya pikir harus wajib gitu ya untuk diterapkan, apalagi enterprise sebesar BRI, sehingga kita bisa tahu nih role-nya kita bisa atur dan sebagainya. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih Pak, karena itu tuntutan juga dari customer kita, Citibank pada saat kita implementasi di Singapura, itu mereka sampai pada layering-nya itu boleh dibilang yang sana nggak boleh tahu apa yang saya boleh akses, dan pada saat level yang mengakses itu pun benar pada punya kendali. Jadi yang namanya super admin itu juga ada keterbatasan dia juga, karena seperti seakan-akan selalu ada counterbalance checks-nya siapa yang mengakses data itu. Itulah salah satu yang kita pada saat mendevelop solusi tadi di awal saya sampaikan, apakah kita sebenarnya dari day one sudah financial ready? Enggak. Banyak juga kita belajar dari customer kita untuk ngedevelop solusi yang spesifik seperti itu. Karena kembali lagi, menariknya kalau di dunia perbankan beda dengan di e-commerce atau retail. Kalau retail kan kita hanya berbicara mengenai bisnis, memang benar ada IT di belakangnya, ada orang produk untuk development. Tapi dari CICO-nya itu security-nya levelnya agak berbeda. Karena agak minimal untuk bisa akses kepada akun perbankan orang tersebut. Ini kan sudah paling yang mendasar keuangan gitu ya. Jadi kita melihat bahwa memang development yang spesifik for perbankan itu sangat penting sebenarnya. Nah ini mungkin saya lempar ke Alobank Mbak ya. Karena kan tadi kan bicara mengenai yang ada kantor cabang. Kalau Bapak boleh dibilang dependent sama aplikasinya, ya kan. Nah perlindungan data nasabah itu seperti apa langkahnya Pak dalam melindungi data nasabah. Apalagi benar-benar dependent sama aplikasi.
dengan tadi tantangan APK lah atau apapun, even collecting data juga kan Bapak sebut tadi harus ada konsen gitu. Betul Pak. Oke, kalau dari Alobank karena kan memang tadi channel kita cuma satu Pak, cuman aplikasi. Jadi untuk perlindungan ke nasabah ya yang kita galakan sekarang adalah kita pakai medsos Pak. Jadi kita punya official medsos Instagram. Nah di situ dari tim kami itu akan tiap bulan memberikan awareness kepada nasabah. Jadi itu yang kita galakan. Kemudian di sisi apps-nya sebenarnya dari end to end sebenarnya itu udah dienkripsi juga. Jadi nggak semua, jadi apabila ada sesuatu itu data nasabah tidak akan terekspos. Itu satu. Kedua, kita juga melindungi dari sisi hardware-nya Pak. Jadi apps itu tidak akan bisa jalan kalau ternyata handphone yang dipakai itu udah di jailbreak. Iya. Jadi otomatis dia akan keluar itu satu. Oke. Kemudian ada juga di apps kita itu di apps kami itu punya yang namanya notif. Jadi tiap berkala itu kami akan selain promo, misalnya kan biasanya ada promo tuh. Nah, kita juga kasih awareness juga. Jadi tiap beberapa saat itu mereka akan keluar jagalah data Anda, pakailah password yang benar atau begini loh cara data pribadi segala macam. Nah, itu yang kami lakukan sekarang. Jadi karena dengan cuman punya channel itu aja, jadi kami menutilisasi channel itu, mengoptimalisasi channel itu Pak. Oke. Karena yang Bapak sampaikan itu benar. Karena kan sebenarnya channel communication untuk yang aplikasi penuh sebenarnya kan push notif. Betul. Kemudian email, kemudian WhatsApp, SMS itu kan channel untuk merimain mereka sebenarnya. Betul Pak. Yang di kita juga melihat atau kadang-kadang kita berbicara dengan para pemasar-pemasar pemilik produk di perbankan, optimalisasi marketing automation bukan cuman hanya untuk campaign. Karena sebenarnya itu juga bagian daripada campaign sebenarnya. Betul, Pak. Pada saat mereka menerima OTP, apa yang harus mereka lakukan. Pada saat mereka ternyata membuka aplikasi, merimain mereka, password jangan di-share kepada orang lain gitu. Nah itu kita lihat, apalagi kadang-kadang kita untuk sebelum memulai implementasi SDK kita juga kan di-review Pak. Ya, betul Pak. Pasti bapak-bapak ini termasuk tim yang mereview untuk bawa SDK itu sebenarnya ada kebocoran nggak? Bagaimana treatment SDK-nya? Seberapa berat SDK-nya gitu kan? Jadi saya berarti memadukan antara social media dengan push notif atau apapun yang ada di dalam channel communication itu jadi caranya Alobank untuk nge-reach ke customer-nya ya Pak ya? Betul Pak, dan menambahkan lagi tadi kami juga barusan meeting dengan tim sosial media. Menurut mereka sih nasabah itu senang kalau push notif itu bukan hanya promo sebenarnya juga terkait awareness. Jadi mereka juga merasa bahwa ternyata Alobank itu juga care terhadap data nasabah. Kayak gitu sih Pak. Nah ini ke Bank Raya Pak. Ini mungkin pertanyaan karena ada mothership-nya, ada Bank Rayanya nih. Nah jadi apa yang mendiferensiasi Bank Raya dengan BRI-nya sendiri? Karena BRI kan punya Brimo, punya BRI Digital Lending. Karena itu kan salah satu klien kita BRI Digital Lending. Ceria itu adalah yang termasuk. Nah apa yang membedakan Pak? Kalau bicara mengenai Bank Rayanya itu, apa konsumennya atau apanya? Baik, mungkin ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama kami ya Pak ya. Jadi kenapa sih ada BRI terus ada juga Bank Raya sebenarnya. Nah jadi fokus kami sebagai visi kami sebenarnya lebih ke sebagai bank digital utama untuk mendukung finansial dari sisi mikro dan kecil, segmen mikro dan kecil di Indonesia, itu segmennya. Kalau misalnya ditanya, mirip nggak sama BRI? Sebenarnya mirip. Cuma fokus kami adalah pengambil curug-curug yang memang nggak dimakan sama BRI. Curug-curugnya seperti apa? Contoh paling simpel, kami punya produk yang sangat bagus kalau menurut kami. Jadi memang dipakai sangat besar di di pelosok-pelosok Indonesia. BRI itu punya yang namanya agen briling, Bapak. Agen brillingnya di sana itu mungkin berapa Pak Rego sekarang? Ratusan ribu lebih kayaknya, Nah, jadi agen brilling di sana itu punya masalah utama. Masalah utamanya apa adalah likuiditasnya. Likuiditas dari sisi uang pegangan dia yang benar-benar dia pegang cash. Nah, kan. Pada saat itu mereka punya cash yang ada banyak di kantongnya dia, tapi di ATM-nya dia dikit. Karena orang misalnya contoh paling gampangnya saya datang ke agen brilling, Pak saya mau transfer anak saya 5 juta. Dia pegang uang 10 juta kertas Pak.
Tapi dia harus ke bank dulu untuk nabung, untuk siap kirim ke sana. Kami punya layanannya, jadi kami integrate ke billing tadi, kami kasih pinjamannya yang kecil. Jadi yang cuman, dia sebenarnya kan butuhnya cuman 3 hari, 5 hari, 7 hari, ya which is sampai 30 hari lah paling lama. Nah disitulah kami masuk untuk bantuin mereka. Likuiditas di ATM-nya, di rekeningnya masih bisa terjaga. Dan dia tetap bisa jalanin bisnis brillingnya dengan. Oke. Dan kami bagi juga itu Pak. Jadi kalau Bapak tahu sekarang itu kita bagi dua antara non-sultan dan sultan. Jadi kalau gampangnya, kalau agen briling itu, misalnya contoh di Medan, misalnya contoh Pak ya. Di Medan itu ada agen briling yang transaksinya memang besar Pak. Oke. Bisa sampai di atas 250 juta. Oke. Nah jadi Bapak, kita bisa pikirkan ya, jadi satu hari dia perputaran uang itu 250 juta. Dan dia cuma butuh waktu 3 hari sebenarnya untuk, ya dia pegang 250 juta, dia datang ke bank, nabung lagi. Ya dia untuk itu kan dia butuh cash kan di ATM-nya, nah itu dia butuh di kita. Nah itulah, jadi pembedanya kami dengan BRI salah satunya. Nah, karena kan itu ceruk khusus Pak. Yes. Berarti kan agak unik dalam keamanan data nasabahnya. Gitu. Benar. Nah itu gimana caranya? Kalau tadi kan ada satu yang bicara Iya. application, ada yang pergabungan, ada irisannya. Tapi kan ini ada sangat spesifik ceruk itu. Iya. Apa yang membedakan mungkin dari segi pengamanan data nasabahnya di situ Pak? Jadi kalau misalnya ditanya, sisi mana sih yang sebenarnya pembeda banget dari sisi security-nya datanya ya? Sebenarnya secara umum sama Pak, secara umum sama. Yang membedakan adalah nasabah itu sendiri. Jadi kalau nasabah kami itu kebanyakan memang yang level mikro, tapi dia punya usaha-usaha kecil banget. Ya, Ya, ya. kayak agen-agen gitu. Ya, ya. Nah, jadi pendekatannya kami memang agak berbeda. Kalau misalnya Bapak tadi di Alo, dia lewat medsos, ya kan ya. Kalau misalnya di Pak Yogo kan dia ada penyuluh digital. Nah, dan ada juga yang kalau di kota kan dia pakai ya medsos dan segala macam. Nah, kalau kami pendekatannya hampir mirip dengan yang Pak Yogo sampaikan. Kami menggunakan channel yang ada di BRI, yaitu penyuluh digital. Penyuluh digitalnya yang, karena kan ujung-ujungnya kan yang di desa-desa dan Ya, segala ya, macam. Dan ya. itu memang benar kata Pak Yogo, nggak bisa pakai handphone teknologi besar-besar Betul, sebenarnya. Emang harus yang namanya sentuhan hati ke hati tadi. Penyuluhan face to Iya. face kembali lagi. Iya, jadi kasih tahu bahwa ini Pak, ini PIN password Bapak yang buat, Bapak simpan sendiri, jangan dikasih tahu orang. Walaupun kami sebagai penyuluh digital juga nggak boleh dikasih tahu. Iya, 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 Nah, betul. sampai ke arah situ. Jadi memang pendekatannya memang masih pendekatan hybrid lah. Walaupun di satu sisi kami tetap pendekatannya ke WhatsApp, Iya, WhatsApp Blast, kita Iya. kasih tahu bahwa posisinya sekarang kalian itu udah punya pinjamannya sekian, tolong jaga privasi dan data segala macam. Oke. Dari situ. Jadi sebenarnya kembali lagi kalau saya tangkap adalah pemilihan channel komunikasi yang paling tepat adalah juga bagian daripada untuk memaintain pengamanan security dari sisi customernya Pak. Karena kan kalau tadi Bapak sampaikan pakai penyuluhan gitu, dan itu tadi saya bilang bahwa bisa jadi yang nyimpan passwordnya adalah keponakannya biasanya gitu loh. Kalau sama dengan kalau saya tanya nih ke daerah-daerah itu atau Mbak di rumah juga yang tahu password emailnya aja adalah keponakannya atau anaknya, dan tapi dia pakai punya Gmail account tapi dia nggak tahu isinya apa, dipakai untuk apa dia nggak tahu. Dan tentunya dengan semakin digitalisasi kan pasti ada harus ada nomor telepon, itu jadi bagian PII ya, nomor HP-nya. Belum lagi kalau di daerah-daerah nomor HP itu sering berubah-berubah kan Pak. Karena modelnya, jadi itu juga menambah risiko buat bapak-bapak sekalian dari sisi keamanan sebenarnya. Nah, kenapa saya sampaikan itu, mungkin agak sedikit tepat atau tidak tepat bisa dikoreksi. Mungkin agak lebih lini, agak lebih santai untuk fintech. Nah, yang saya tangkap adalah beberapa teman-teman di perbankan bilang bahwa untuk fintech itu karena memang adalah sebuah ranah baru yang baru mulai, jadi masih banyak yang baru distrukturkan peraturannya. Sehingga kalau bilang inovasi, development produk-produk baru mereka cepat gitu ya. Tapi kalau perbankan udah benar kembali ke rootnya adalah industri perbankan, jasa keuangan. Jadi harus benar-benar first of all before kebutuhan user, security lainnya benar-benar aman atau tidak gitu loh. User bisa bilang bahwa gue senang functionality-nya, tapi kalau ternyata tidak lulus dari segi pentest kah, dari segi analisa mengenai ISO-nya, dari bagaimana dia treat data, bagaimana itu akan menjadi problem jadinya gitu. Baik. Nah, ini
sebagai ada pertanyaan yang mungkin agak applicable buat teman-teman juga. Teman saya agak berubah dikit deh. Ya, kan dengan boleh dibilang hampir setiap hari pasti user akan datang dengan kebutuhan baru dan tools baru, Pak. Saya yakin salah satunya adalah marketing automation. Mungkin saya boleh tanya nih ke Bapak-bapak sekalian, pertanyaan pertama dari misalnya Pak Arif kepada business user itu apa kaitan dengan security? Sama juga mungkin itu pertanyaan kepada agar the first question nanyakan ke mereka. Yang business user bilang, gue udah ketemu nih sama orang marketing automation, gimana sih? Nah, mungkin boleh Pak. Kalau saya yang pertama jelas security-nya gimana. Oke. Satu, ada data pribadi apa enggak. Oke. Itu, pasti itu. Jadi karena kebetulan di tim saya juga yang handle DPO. Oke. Jadi kami juga harus mengakses setiap produk baru, aplikasi baru atau tools baru itu apakah mereka mengkonsum data pribadi. Oke. Itu jadi nanti kita akan assess setelah itu. Oke, security dan data pribadi. Betul. Oke. Dari Bapak sendiri? Kalau dari kami, ya pertama pakai framework-nya dulu ya. Kita identify dulu sebenarnya kebutuhan dia ini sebenarnya mau apa kan sebenarnya. Ya, dia mau apa. Kalau misalnya memang butuh untuk tadi marketing automation, berarti kan yang kita harus pantau adalah yang di marketing kan apanya. Oke. Apakah si transaksionalnya kah? Si ada data terkait PI-nya atau enggak, dan segala macam. Dan yang kedua setelah kita udah anggap bahwa itu udah oke, komplit. Yang kedua, dia nyimpan datanya seperti apa? Dia bentuknya PaaS kah atau SaaS kah atau dia mau deploy di on-prem kah seperti apa? Nah, kita cek dulu dari situ. Yang ketiga baru levelnya tadi data yang mau disimpan. Tadi kan misalnya contoh dia pakai SaaS lah apa macam. Data yang mau disimpan itu mau diretensi berapa lama di sana atau nggak ada yang disimpan sebenarnya di sana, tapi cuma di pass through doang misalnya. Nah, seperti itu yang kita harus pastikan. Jadi in use-nya dapat, in transit-nya dapat, at rest-nya dapat. Gitu. Oke. Mungkin Pak Yogo mungkin. Iya Pak, jadi kalau kami itu bekerja berdasarkan framework Pak. Jadi apa sih sebenarnya digital risk itu? Digital risk itu kami breakdown menjadi 8 domain digital. Kalau disuruh nanya yang pertama kali apa? Yang pasti security risk-nya dulu nih. Information security risk-nya apa nih terhadap tools baru ini gitu kan. Terus kemudian setelah itu data gitu. Kemudian yang berikutnya adalah resiliensinya dan seterusnya sampai 8 domain digital itu. Nah, kenapa kok information sama privacy data risk itu penting ya karena memang ada kaitannya sama undang-undang PDP dan juga downside risk itu besar banget Pak. Sebenarnya yang kita lindungi itu adalah data. Data adalah jenis emas baru lah gitu Pak ya, yang dapat dieksploitasi oleh orang lain, orang jahat gitu Pak ya. Dan itu berimpact kemana-mana termasuk reputasi. Untuk enterprise sebesar BRI, reputasi itu sangat sangat kita concernkan itu, sangat kita perhatikan. Oleh karena itu bagaimanapun juga ketiga domain tadi itu yang utama Pak. Kalau misalkan akan ada tools baru yang akan diimplementasikan di lingkungan kita. Semua yang Bapak sampaikan tadi itu yang kami rasakan selalu juga sebagai software itu sebagai SaaS adalah pada saat bertemu dengan klien kami. Yang Bapak tanyakan tadi data privacy, di mana datanya disimpan, bagaimana menghandle datanya, retention datanya seperti apa. Apalagi kalau untuk perbankan 10 tahun katanya dibutuhkan. Kalaupun memang tidak disimpan, bagaimana proses penghapusannya. Bisa nggak begitu dinyatakan hapus, harus bisa ada bukti penghapusan yang terjadi. Dan kembali tadi Bapak bilang kalau data resiliency. Karena kan itu penting juga, continuities, business continuity-nya gitu loh. Itu adalah salah satu yang kita juga temukan dan kita implementasikan sebagai marketing automation. Karena kan boleh dibilang sangat heavy di data customer sebenarnya. Dan kalau saya bilang layering-nya dari segi front end-nya, layering-nya untuk security, dari segi back end layering-nya untuk siapa yang mengakses, bagaimana menahan data tersebut dan bagaimana audit trail log-nya bisa diakses kah apabila sesuai dengan kebutuhan PDP. Karena pengalaman kita juga setiap tahun biasanya diaudit sama ya tentunya tadi kalau kita diaudit maka kita harus memberikan data-data terkait itu. Waktu kita udah habis, sebenarnya kalau mau saya banyak yang saya mau tanya lagi Pak kaitan dengan ini karena ini adalah sesuatu yang menjadi concern banyak orang. Padahal sebenarnya di Indonesia kita membagikan data kita dengan suka hati aja Pak. Ke restorannya kita tulis nama kita selalu. Kan selalu ditanya nomor teleponnya.
Tapi saya pikir saya tutup dulu saat ini. Saya sangat banyak terima kasih ke Pak Arief, ke Pak Fahri, ke Pak Yogo untuk men-sharing kepada kami mengenai concern dari security, data compliance, dan bagaimana kita mengadres kaitan dengan regulasi tadi. Semoga ini bisa membantu teman-teman di sini, para bankers di sini untuk membantu juga dari bapak-bapak sekalian di sini. Terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.